وأصحابه الأخيار. Orang puasa tidak tarawih sulit untuk sempurna. Orang tarawih tidak puasa ya mardud, Pak. Mardud itu tarawihnya tertipu orang semacam itu. Makanya hadirin rahimahullah, Syekh Al-Imam Abdul Aziz Al-Mulibari beliau mengatakan, "I'lam anna at-taqarruba ila Allah Ta'ala bitarkil mubahat la yaqulu illa ba'da at-taqarrubi bitarkil muharramat." Orang beribadah kepada Allah, orang taqarrub kepada Allah, orang taat melakukan perintah Allah, apalagi seperti puasa, tidak akan pernah sempurna hanya dengan meninggalkan yang mubah, kecuali taqarrubnya setelah meninggalkan yang diharamkan oleh Allah. Jadi kita puasa kalau bisa meninggalkan makan minum saja, itu meninggalkan yang mubah namanya. Ya, kita hanya bisa meninggalkan yang mubah, maka tidak akan sempurna kecuali mampu meninggalkan yang muharramat, yang diharamkan oleh Allah. Nah, mari sejak hari-hari awal ini, kita di hari yang ke berapa ini? Yang keempat ya. Ya, masih di hari di awal-awal, mari saling mengingatkan di antara kita, sempurnakan puasa kita. Nah, ini tadi itu tentang sempurnanya puasa kita, siang puasa, malam tarawih. Ada lagi itu tadi, jangan puasa hanya dengan yang mubah. Makanya Nabi salah satu redaksi hadis Nabi SAW yang diriwayatkan, Nabi pernah bersabda, laisa siyam 'anil ta'ami wasyarab wa innamas siyam 'anil lagwi warrafath. Bukanlah puasa itu hanya meninggalkan makan minum, tapi meninggalkan al-lagwi warrafath, perkataan dusta yang disebut dalam hadis lain qauluz zur wal amal bih, perbuatan-perbuatan dusta itu ditinggalkan, baru itu puasa. Makanya lihat, Allah mengatakan, kata Nabi, saya tidak butuh kepada orang yang sudah tidak makan dan tidak minum itu, kalau dia tidak meninggalkan perkataan-perkataan dusta dan perbuatan-perbuatan dusta. Artinya tidak akan mendapatkan perhatian Allah. Padahal kalau itu dilakukan, bayangkan, Allah mempunyai hajat, lahu hajat. Tapi kalau tidak, falaisa lillahi hajat. Allah tidak butuh kepada orang tersebut. Allah tidak punya kepentingan kepada orang tersebut. Allah, naudzubillah. Di sini hadirin rahimahullah. Jadi tidak akan sempurna Bapak Ibu Saudara sekalian kalau puasa itu hanya meninggalkan yang mubah, tapi tidak meninggalkan yang haram. Famanir takabal muharramat, maka barang siapa orang yang meninggalkan yang haram, wa yataqarraba bitarkil mubahat, dia bukan meninggalkan, dia melakukan yang haram, kemudian dia ibadah meninggalkan yang mubah, kana bimathabati man yatrukul faraidha wa yataqarrabu bin nawafil, sama dengan orang-orang yang melakukan fardu, yang meninggalkan fardu, tetapi dia melakukan sunnah. Sunnah dilakukan, fardu ditinggalkan. Sama dengan itu, mubah ditinggal, haram dilakukan, ya sama. Wa in kana shawmuhu mujzi'an indal jumhur, sekalipun puasa orang yang semacam itu cukup sah bagi ulama jumhur. Jumhur ulama mengatakan sah, artinya tidak wajib qadha dia. La yu'maru bihaitsu la yu'maru bil qadha, tidak diperintahkan untuk qadha. Tetapi tidak ada perhatian bagi Allah. Tidak diperhatikan oleh Allah, tidak ada kepentingan bagi Allah untuk memperhatikan kita, memberikan suatu pahalanya apa tidak. Maka di sini hadirin rahimakumullah, sejak dari awal ini insyaallah mari kita terus buktikan bahwa kita betul-betul memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Kemudian hadirin rahimakumullah, nah ini yang memang kultum subuh itu biasanya agak lama, tapi kalau terlalu lama juga, iya, apalagi habis subuh ini yang enak ngapain ini? Iya, apalagi bangunnya sejak 2:30 sudah bangun ya. Insyaallah ya, ini kalau
lama-lama ya memang saya harus siap. Di mana-mana saya berikan kultum subuh itu harus siap, banyak yang seperti kelihatan khusyuk ya. Mungkin begitu sudah ceramah begini, mulai dia pikir-pikir cari senderan. Ya, kemudian begitu nyender, ya dengar separuh-separuh akhirnya gitu ya. Tapi jangan khawatir, itu dapat itu. Dapat pahalanya, dapat itu daripada meninggalkan masjid. Betul tidak? Kalau meninggalkan masjid tidak dapat itu. Tapi kalau duduk di masjid, mau ngantuk, mau apa, mau dengar setengah-setengah, tidak apa-apa. Mau setengah masih dapat. Ya Allah ya, Masya Allah. Tapi ya kalau terlalu panjang juga artinya kepanjangan. Cuma saya teringat begini, esensi Ramadan tidak akan pernah selesai dibicarakan satu bulan ini. Esensi rahasia Ramadan, hikmah Ramadan tidak akan pernah selesai. Tinggal si pembicara ini mau membicarakannya, mengaitkannya dengan apa. Betul tidak? Semua kita bisa bicara, semua kita bisa mengungkap syarair atau asrarus shaum. Kalau dalam Ihya Ulumuddin Imam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali itu babnya asrarus shaum, esensi Ramadan, rahasia Ramadan. Namun Bapak Saudara sekalian, ketika kita kaitkan dengan satu saja yang banyak dikatakan Ramadan itu bulan tarbiyah, betul, bulan pendidikan. Subhanallah, luar biasa. Ternyata Ramadan ini adalah dosen kita yang sangat bagus menasihati kita. Masya Allah, sekarang kita sedang kuliah, dosennya Ramadan, ya, fakultasnya ketakwaan kepada Allah, nama universitasnya Ramadan, begitu kira-kira ya. Kalau kita artikan itu tarbiyah, kalau kita kaitkan dengan tarbiyah, setiap saat pagi, siang, sore, malam, dosen kita itu menasihati kita luar biasa. Ayo, kejar. Begini yang bagus di waktu ini, begini yang bagus di waktu ini. Terus, kan? Hadirin rahimakumullah, yang salah satunya saja dari nasihat itu, wah, tidak akan pernah habisnya. Mau kemana kita? Nasihat apa dalam satu bulan itu? Yang kalau kita kaitkan, saya hanya teringat ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang bukan ayat Al-Quran, dalam hadis qudsi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amalin Adam lahu. Hadis ini Masya Allah luar biasa dibahasnya. Kita boleh hafal semua mungkin hadis ini. Semua amal anak Adam itu bagi dia, urusan dia. Mau memperbanyak, pahalanya dikasih banyak. Sedikit, pahalanya dikasih dia sedikit. Tapi sesedikit yang janji Allah itu pasti banyak. Hadirin rahimakumullah, illa syiyam, kecuali puasa. Fa innahu li, itu urusanku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ana ajzibi, pahalanya, balasannya, hadiahnya, aku yang berurusan. Jangan ditanya berapa besar, berapa banyaknya. Kalau nanti ditanya berapa banyaknya, kemudian dijawab dengan angka, oh, setinggi-tingginya angka itu berarti ada batas. Betul? Mau berapa miliar, mau berapa juta miliar? Ya Pak, coba kalau dihitungkan, ya paling tingginya apa Pak? Angka paling tinggi itu miliar, di atas miliar apa? Triliun, di atas T itu apa Pak? M, T, terus di atas T apa? Apa T-nya banyak? T, begitu. Seberapapun nol, itu mesti ada akhir, betul tidak? Ada angka paling atas, ada batas. Kalimat wa ana ajzibi, akulah yang punya urusan. Oh, ini jangan ditanya. Tidak ada batasannya. Dan bagaimana ketika dikaitkan dengan orang puasa itu sabar pasti puasa. Puasa itu adalah sabar. Apa balasan orang sabar? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Balasan bagi orang-orang yang sabar itu tidak ada kecuali masuk surga tanpa hisab. Ya Allah, ini para nabi. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi, dijanjikan juga kepada kita semua jamaah Masjid Al-Mubarak yang berpuasa yang dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena puasa itu hanya kita dan Allah, betapa mana keikhlasan kepada Allah yang paling tinggi dibanding puasa.
Mana yang lebih tinggi daripada ibadah siang?